Seorang perempuan, ya Rasulullah, rajam saya. Wih, maka aku tuh tahu rajam, tahu rajam. Jadi dibenamkan sampai di leher, lalu dilempari sampai mati, satu kampung lempari kepalanya. Itu namanya dirajam. Satu kampung lempar. Kenapa dirajam? Kenapa satu kampung? Kenapa harus di tempat terbuka? Tujuannya apa? Hukum itu salah satu tujuannya menimbulkan efek jerah. Efek jerah itu apa? Kau satu kampung lihat kan, wih malaki. Tapi kalau kita kan kadang-kala disembunyi, katanya hukuman tembak, tapi tidak ditahu, tidak pernah dilihat ditembak, tidak pernah ditahu. Tujuannya apa? Bukan menakut-nakuti, supaya memang kasih takut orang, bukan takut-takuti. Dikasih takut supaya kau tidak ikuti itu. Maka umat Islam itu kalau penerapan hukum, dia harus di depan orang banyak, dilihat oleh orang, supaya dia orang yang melihat ini tidak mengikuti, karena bahaya hukumannya. Kalau di Saudi itu kan kalau orang mencuri, potong tangannya. Ya, tapi tidak semua. Apakah semua orang mencuri dipotong tangannya? Tidak. Ada syarat-syaratnya. Kalau Anda simpan uang di situ, di luar, lalu ada orang yang ngambil, apakah yang ngambil langsung dipotong tangannya? Tidak. Kau yang salah. Kenapa simpan di situ? Itu banyak syaratnya, tidak gampang. Nah, kalau orang berzina, apakah langsung dirajam? Tidak. Harus 4 orang saksi. 4 orang saksi. Saksinya apa? Kuliah masuk di kamar Ustaz. Apa sudah boleh jadi saksi? Tidak. Kata Al-Quran, menurut bahasa Quran, pedang masuk dalam sarungnya. Tahu toh? Kalau pedang masuk dalam sarungnya toh? Nah, mengerti maksudnya? Jangan aku dijelaskan lagi. Ya. Nah, itu berapa yang lihat? 3, tidak boleh. 2, tidak boleh. Berapa? 4. 4 yang lihat itu pedang masuk dalam sarungnya. Kalau Nabi bilang kuliah baku perlu, enggak, belum dirajam. Kuliah baku tindis, belum dirajam. Tapi kalau Nabi nih, kuliah masuk. 4 orang yang lihat, baru boleh dirajam. Coba. Jadi tidak gampang itu menerapkan. Kenapa? Karena Islam sangat menghargai jiwa. Ya Rasulullah, rajam kak. Kata Nabi, kenapa? Matampuk kak. Saya hamil di luar nikah. Oh, kalau ini diterapkan, banyak sekali. Hamil dari suaminya, deh beleng-beleng. Rajam saya. Kata Nabi, kenapa? Saya hamil di luar nikah. Betul kok. Iya ya Rasul. Kata Nabi, kalau begitu, kau balik dulu. Apa? Besarkan dulu kandunganmu. Pelihara dulu kandunganmu. Lahirkan dulu itu anak. Sudah melahirkan. Ya Rasulullah, saya sudah melahirkan, rajam saya. Kenapa? Lebih baik saya dihukum di dunia daripada apinya neraka. Maka dia berkata, ini perempuan, daripada api neraka, lebih baik saya dihukum di dunia. Kata Nabi, sudah mau melahirkan? Sudah ya Rasul, hukum saya, rajam saya. Kata Nabi, sudah, kau susui dulu itu bayi. Selesai kau menyusui, datang aku ke sini, saya rajam kau. Datang lagi, ya Rasulullah, rajam saya, selesai saya menyusui. Sekarang tidak ada lagi perempuan, hampir jarang perempuan kita lihat mau menyusui. Akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pulanglah Nabi. Pulangnya ini tadi. Dia bilang, besarkan dulu, setelah besar, baru kau ke sini. Mandiri datang. Ya Rasulullah, sudah selesai. Mulai dari hamil, kupelihara janin ini, kulahirkan, kususui, kubesarkan, semua selesai lakukan. Ya Rasulullah, rajam saya. Kemudian sampai di sini ada terdapat penafsiran kisah ini 2, bercabang dia. 1, ada yang mengatakan bahwa wanita ini kemudian dirajam, ya. Lalu setelah itu penghormatannya Nabi kepada perempuan ini yang telah menyesal, Nabi yang mengimami sholat jenazahnya. Manusia tempatnya dosa. Kata Imam Al-Ghazali, siapa sesungguhnya orang baik? Orang tidak punya dosa? Tidak. Kalau orang baik, orang tidak punya dosa, maka demi Allah tidak ada penghuni dunia yang orang baik. Karenanya orang baik itu adalah orang yang apabila dia khilaf, dia salah, lalu dia menyesal, dia akui, tidak ulang, dia ganti dengan kebaikan, maka itulah orang yang baik. Siapa? Orang yang bertobat. Saya khilaf, saya salah, bertobat. Orang baik. Nah, sekarang bagaimana cara bertobatnya? Masuk tahun ini. Ya.
Bukan berarti bahwa sekali di setahun kita taubat. Tidak. Tiap hari bagus. Kapan Ustaz? Selesai salat maghrib. Nunggu Isya. Selesai salat maghrib, nunggu salat Isya, bertaubat. Wih, hilap kak tadi ini. Modus kak kupegang tangannya nenek sahabat tadi. Hilap kak ya Allah, ya ampuni saya Allah. Ampuni kak, hilap kak ya Allah. Nah, yang paling penting doa. Ya Allah, berikan saya kesanggupan tidak mengulangnya. Karena kadangkala tanpa hidayah dari Allah kita ulang lagi. Datangi lagi dua minggu yang akan datang. Wih, batu misalnya. Mati mak datangi lagi. Ulang lagi. Ya, maka kita minta, Rabbana la tusik qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, jangan kau palingkan hati hamba setelah engkau berikan hidayah. Minta tolong terus kepada Allah. Kenapa? Hidayah bukan dari ustaz. Hidayah bukan dari pinca. Hidayah bukan dari orang tua. Hidayah datang dari Allah. Maka kita minta kepada Allah, ya Allah berikan saya hidayahmu untuk saya tidak ulang lagi. Cara taubatnya lagi, perbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Astaghfirullah Rabbal baroya, astaghfirullah minal hataya. Boleh Bapak ulang-ulang itu. Selesai sholat, tengah malam, ya. Ibu betul-betul merasa berdosa. Salahkah ya Allah, salahkah saya berkhianat. Saya hianati suamiku ya Allah. Ku balas WhatsAppnya cintaku yang waktu ku kuliah ya Allah. Akhirnya dumba-dumba lagi. Ya Allah ampuni saya. Engkau sat pemelihara hati. Pelihara hati saya Allah. Minta pertolongan karena tanpa hidayah pasti kita ulang. Yang selalu saya istilahkan, tobatnya ibu hamil. Pernah kali ibu hamil melahirkan? Tobat-tobat gitu toh. Udah mau mak pak, tobat mak terakhir mini cau maka terakhir mini pak, ndak mau lagi hamil. 7 bulan kemudian hamil sudah tobat. Ya ayyuhalladzina amanu tuba ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, taubatlah kau dengan sebenar-benarnya taubat. Dan hebatnya Tuhan tak besar dosa tak, ampunan Allah jauh lebih besar.